Pergerakan kemerdekaan Indonesia. 1. Awal mula pergerakan. Kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo 1908 yang bertujuan memajukan pendidikan dan kebudayaan. Munculnya Sarekat Islam 1912 sebagai wadah perjuangan ekonomi dan politik utama Islam. 2. Perkembangan organisasi. Menjadi partai politik pertama yang secara terbuka menurut kemerdekaan Indonesia. Partai Komunis Indonesia PKI 1920 dan Partai Nasional Indonesia PNI 1927 memperkuat gerakan dengan ideologi yang berbeda. 3. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak Jadi suaranya aku tuh ketawa. Apa sih emangnya susah itu? 3. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting yang menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa dengan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. 4. Masa penduduk Jepang. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda. Awalnya disambut baik, namun penduduk Jepang membawa penderitaan dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja Rousha. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam melawan sekutu. Proses menuju kemerdekaan. 1. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 untuk merumuskan dasar negara. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. 2. Perumusan dasar negara. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dirumuskan sebagai kompromi antar kelompok nasionalis dan Islam dalam BPUPKI. Pancasila akhirnya disepakati sebagai dasar negara yang final setelah perubahan pada sila pertama. 3. Peristiwa Rangsa Dengklok. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Soekarno dan Hatta diculik oleh Rangsa Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk mempercepat proklamasi. Proklamasi kemerdekaan. 1. Pelaksanaan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Soekarno membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembentukan negara. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Soekarno diangkat menjadi presiden pertama dan Hatta menjadi wakil presiden pertama. B. Setelah kemerdekaan. 1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekutu dan Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia memicu agresi militer Belanda 1 dan 2. Memperjuangkan diplomasi dan fisik dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. 2. Pengakuan kemerdekaan. Konferensi 2. Pengakuan kemerdekaan. Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada tahun 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. 3. Masa Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia mengalami berbagai perubahan politik dan ekonomi pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Orde Baru di bawah Soeharto membawa stabilitas politik namun juga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Era Reformasi. Reformasi 1948 mengakhiri kekuasaan Orde Baru dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka.
Relevansi dengan Kalimantan Tengah. 1. Peran tokoh daerah. Tokoh-tokoh dari Kalimantan Tengah juga turut serta dalam perjuangan kemerdekaan, baik dalam organisasi nasional maupun perjuangan fisik daerah. 2. Kontribusi sumber daya. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya yang penting bagi pembangunan negara setelah kemerdekaan. 3. Pembangunan daerah. Kemerdekaan membuka peluang bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.